Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2541. Sudah lama Jami naksir Queen. Dia hanya berani memberitahu adiknya Sophie tentang hal itu. Dia tidak berani mengakuinya terang-terangan. Karena dia tahu tidak mungkin keluarga Schultz mengizinkannya bersama Queen. Tuan Schultz selalu memandang ke atas. Dan dia sama sekali tidak memandang pada keluarga-keluarga di Tiongkok yang lebih rendah. Selain itu, dia selalu ingin memiliki terobosan besar di pasar luar negeri. Oleh karena itu, dia sangat berharap, sebagai cucu tertua dari keluarga Schultz, Jami dapat menikahi seorang wanita muda dari keluarga top Eropa dan Amerika, atau seorang putri kerajaan Eropa. Dengan cara ini, keluarga Schultz dapat bertukar sumber daya satu sama lain. Jika hanya menemukan keluarga yang kekuatan keseluruhannya lebih lemah daripada keluarga Schultz di Cina, maka jelas bahwa keluarga itu akan mengambil keuntungan dari keluarga Schultz. Oleh karena itu, Jami tidak berani mengungkapkannya. Namun, tidak disangkanya kakeknya mendorongnya mengejar Queen. Ini adalah berita bagus baginya. Namun, Jami tidak tahu bahwa Tuan Schultz sudah menganalisis dengan mudah tujuan sebenarnya dari mensponsori konser Queen. Cat Van mengatakan itu hanya untuk memenuhi yang dia inginkan. Cat Van sangat memahami kebenaran, yaitu mendorong segalanya. Jika ingin memanfaatkan seseorang dengan sebaik-baiknya, harus mengetahui keinginannya. Cat Van memahami pikiran Jami, jadi dia melakukan apa yang Jami suka. Dukungannya untuk mengejar Queen, dan langsung membuat Jami setia padanya dalam satu langkah. Oleh karena itu, ketika Jami benar-benar terkejut dengan kata-katanya, Cat Van mengambil sikap seseorang yang datang dan berkata dengan serius, "Jami, hal terpenting dalam memilih pasangan adalah kinerja biaya. Gadis keluarga Golding ini, selain cantik, kemampuan dan karakter semuanya bagus. Meskipun kekuatan keluarga Golding sedikit lebih rendah, keuntungannya adalah dia adalah satu-satunya putri Yule Golding. Jika kamu bisa menikahinya, itu akan sangat bagus. Jadi kalau kamu benar-benar ingin mengejarnya, aku setuju dan akan memahaminya dengan kedua kalinya." Jami segera berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, kakek. Mendengar kata-katamu, aku lega." Sheldon di samping. Ini adalah pertama kalinya mengetahui bahwa putra naksir Queen Golding. Dia sedikit mengernyit, dan berkata dengan serius, "Jami, kamu menyukai dari keluarga Golding, dan kakekmu tidak keberatan. Tetapi kamu harus tahu bahwa keluarga Golding selalu berprasangka buruk pada keluarga Schultz. Terutama Yule, yang menjadi saudara angkat almarhum Curtis Wade. Sejak saya membentuk aliansi anti-Wade, dia telah menarik garis yang jelas dengan keluarga Schultz. Kalau kamu mengejar Queen, hal pertama yang harus kamu lewati adalah hati Yule Golding terlebih dahulu." Jami mengangguk dan berkata, "Ayah, saya telah mempertimbangkan semua yang kamu katakan. Masalah lama antara orang tua ini memang memiliki pengaruh yang relatif besar. Tetapi saya masih percaya bahwa perasaan cinta akan didahulukan. Ya, jika saya bisa membuat Queen menyukai saya percaya saya juga dapat membuat ayah Queen menerima saya." Sheldon menghela nafas dengan tulus. "Saya khawatir itu tidak akan terjadi lagi." Cat Van tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya, seolah-olah dia memeras otaknya untuk menasihati cucunya, dan berkata, "Oh, saya kira kita tidak perlu membuat kesimpulan begitu cepat tentang masalah ini. Jami baru berusia 26 tahun. Apalagi jika dia menikah pada usia 36 tahun. Itu belum terlambat. Jadi dia punya waktu banyak sampai keluarga Golding mengubah sikap mereka terhadapnya." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sedikit penyesalan, "Saya mendengar Yule nafas karena kanker pankreas." Jika demikian, bau sandungan Jami mengejar gadis dari keluarga Golding akan menjadi berkurang. Namun siapa yang mengira, pria itu tiba-tiba pulih tanpa dapat dijelaskan. Jami akan jauh lebih sulit mendapatkan Queen. Jami berkata saat ini, "Kakek,
Karena kamu mendukungku, aku pasti akan mengejar Queen dengan keras. Selama dia mau bersamaku, aku yakin ayahnya tidak bisa menghentikan kami untuk bersama. Ya, Cat Van berkata sambil tersenyum. Kamu bisa melakukannya dengan percaya diri dan berani. Kakek memiliki 100 atau 1000 dukungan. Setelah berbicara, dia berkata dengan sangat serius. Jika Yule tidak mau memaafkan keluarga Schultz karena aliansi anti-Wade tahun itu, kamu meminta ayahmu datang ke pintu Yule secara pribadi dan mengaku bersalah. Jika masih belum berhasil, saya akan pergi dan meminta maaf kepadanya secara pribadi. Untuk kebahagiaan seumur hidup cucu saya, hal sepele ini tidak ada artinya. Sikap Cat Van segera membuat Jamie sangat tersentuh. Dibandingkan dengan karakter kakeknya sebelumnya, dia sangat keras dan sombong. Ini benar-benar perubahan yang mengejutkan bumi. Bab 2542. Sebelumnya Jamie mengira kakeknya tidak akan mengizinkannya mengejar Queen. Namun tidak disangkanya justru akan sangat mendukungnya. Ini langsung meningkatkan kepercayaan dirinya berlipat-lipat dalam mengejar Queen. Jadi, dia segera berkata, "Kakek, kalau begitu, saya akan pergi ke Aurus Hill sekarang untuk melihat apakah saya dapat memancing dalang misterius itu dengan mempersiapkan konser." Cat Van mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mengundang kepala keluarga pertama Sudbury, Donald Webb. Dia mungkin akan datang sebentar lagi. Jangan buru-buru pergi. Kita makan bersama. Kamu bisa pergi setelah makan malam." "Baik kakek." Pada saat ini, di Shangri-La Hotel Ishak, Sophie hanya bisa tinggal di kamarnya. Dia bosan dan tidak sabar. Pukul 6. Anak buah Ishak mengetuk pintu. Dua pengawal wanita masuk dengan meja dorong menyajikan makanan. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, "Nona Schultz, Nona Dunn, makan malam sudah siap. Silakan makan di ruang makan." Sophie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kapan tuan muda akan bertemu denganku?" "Aku menunggu sepanjang hari," wanita pengawalnya berkata dengan sangat sopan. "Maaf, Nona Schultz. Tuan muda kami tidak ada di sini hari ini." Sophie bertanya, "Lalu apakah dia mengatakan kapan dia akan datang?" Pengawal wanitanya menggelengkan kepalanya. "Tuan muda tidak mengatakan apa-apa." Sophie masih tidak menyerah, dan bertanya lagi, "Minta saya meminta Anda menghubungi tuan muda Anda dan katakan saya ingin berbicara dengannya." Pengawal wanita itu tersenyum kecil. "Sejujurnya, saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan tuan muda secara langsung. Jadi saya tidak memiliki informasi kontak tuan muda." Ini mata Sophie memerah karena cemas. Dan dia bertanya, "Lalu apa maksud tuan mudamu?" "Dia melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan kami dan menempatkan kami di sini. Namun dia terus bersembunyi sepanjang waktu dan tidak pernah muncul. Jika dia tidak ingin muncul, biarkan aku dan ibuku keluar dari sini." Pengawal wanita itu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Schultz, kami para pelayan tidak berani menebak-nebak maksud tuan muda kami melakukan itu semua. Mengenai apa yang Anda katakan tentang pergi dari sini, saya tidak dapat memutuskannya. Tuan muda memberi kami instruksi untuk memastikan kalian berdua tinggal di kamar ini." Sophie tiba-tiba merasakan kesedihan yang kuat, dan air mata mengalir dalam sekejap. Melihat ini, pengawal wanita itu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Schultz, makanannya sudah siap. Silakan menikmatinya bersama Nona Dunn. Kami keluar dulu." Helen bergerak maju, memeluk Sophie dan dengan lembut menghiburnya, dan berkata kepada kedua pengawal wanita itu, "Terima kasih banyak." Mereka berdua berkata dengan sopan dan keluar dari ruangan. Segera setelah mereka meninggalkan ruangan, keduanya datang ke kantor Ishak, mengetuk pintu dan masuk, menghadap Ishak dan Charlie yang duduk di sofa, dan dengan hormat berkata, "Tuan Wade, Tuan Cameron, Nona Schultz sangat bersemangat." Ishak buru-buru berkata, "Katakan padaku, semangat macam apa itu?" Penjaga wanita menceritakan situasi terkini. Setelah mendengarkan, Ishak mengangguk dan berkata, "Oke, kamu sudah bekerja keras, turun dan istirahat." Wanita pengawal itu membungkuk dan merendahkan diri. Pada saat ini, Ishak memandang Charlie dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan membicarakan mereka?"
Bab 2543. Kata-kata Ishak membuat Charlie sedikit ragu. Charlie belum mengambil keputusan. Apakah akan membicarakan Sophie dan Helen atau tidak? Terutama karena dia tidak ingin memahami mentalitas apa yang harus dia gunakan saat menghadapi putri musuh dan seorang wanita yang mencintai ayahnya selama bertahun-tahun. Tapi dia sangat menyadarinya. Banyak hal yang berkembang hingga detik ini. Dan dia harus bertemu ibu dan anak itu cepat atau lambat. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah ini sudah merupakan waktu yang tepat untuk membahas mereka. Pada saat ini, Ishak melihat keraguan Charlie. Dia memberikan saran, "Tuan, menurut saya, kita harus menemui mereka cepat atau lambat. Lebih baik untuk melihat mereka lebih cepat." Ishak menambahkan, "Dengar, Nona Schultz menjadi penjaga rumah kita sekarang. Jika Anda tidak bertemu dengannya, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa tenang." Ini juga membuatnya terpesona. Lebih baik bertemu dengannya sekali dan membuatnya merasa nyaman, agar dia bisa terus tinggal di sini dengan patuh. Charlie berkata dengan ringan, "Aku pasti akan membahasnya, tapi sekarang bukan waktunya." Ishak buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda menunggu kesempatan?" "Kesempatan?" Charlie menahannya. "Aku masih menunggu Sheldon." Ishak berseru, "Tuan, Anda menunggu Sheldon." "Ya benar," Charlie berkata dengan dingin. "Aku menunggunya datang ke Aurus Hill. Jika dia tidak datang, aku akan mengundangnya langsung. Saat Sheldon datang ke Aurus Hill, aku akan membawa bertemu Sophie dan Helen." Setelah mengatakan itu, Charlie berdiri dan berkata tanpa ekspresi, "Setelah Sheldon datang ke Aurus Hill, aku akan membawa secara pribadi untuk berlutut di depan kuburan orang tuaku. Jika dia tidak yakin dengan kematian orang tuaku, saya hanya meminta dia bersujud di makam orang tua saya. Jika dia berhubungan langsung dengan kematian orang tua saya akan mengambil nyawanya di kuburan orang tua saya." Pukul 5:30 malam, Donald datang ke rumah keluarga Schultz dengan mobil. Datang bersama putra sulungnya, Sean. Mobil ayah dan anak tiba di Manor, dan kepala pelayan Arrington secara pribadi menyambut mereka. Begitu mereka bertemu, dia berkata dengan sopan, "Tuan Webb, Tuan Muda Webb, Tuan kami sudah menunggu di aula komunikasi. Mari ikut denganku." Donald merasa sedikit tidak nyaman. Selain datang untuk makan bersama Cat Van, dia untuk menjadi agen rahasia atas permintaan Charlie. Dia adalah orang yang tidak bisa dia lawan. Hanya dengan kemampuannya, dia tidak berani menyakitinya. Apalagi ditambah dengan latar belakangnya. Dia bisa membunuh 8 raja surgawi dengan mudah. Dia juga bisa menggambarkan keluarga Webb sendirian. Namun, Cat Van di sini, dia juga tidak bisa menyinggung perasaannya sama sekali. Siapa Cat Van? Orang yang bertanggung jawab atas keluarga nomor 1 negara itu. Orang yang paling kuat dalam hal keuangan. Jika dia memprovokasi Cat Van, dirinya tidak akan berakhir dengan baik. Karena itu, Donald gelisah dan takut. Tapi dia juga menyadari, tidak peduli apa, orang yang paling tidak bisa dia singgung adalah Charlie. Karena Charlie meminta dirinya untuk menjadi agen yang menyamar, dia hanya bisa pasrah. Bab 2544. Kemudian, dia dan Sean mengikuti Arrington ke aula pesan Manor. Pada saat ini, di aula komunikasi, 3 generasi Cat Van, Sheldon, dan Jamie sedang duduk di depan meja makan. Melihat Donald dan anak masuk, Cat Van berinisiatif untuk berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Webb, saya sudah lama mendengar nama itu, dan akhirnya saya bisa melihat Anda hari ini." Donald cepat-cepat menjawab, agak tersanjung, "Tuan Schultz, Anda sangat sopan. Dibandingkan dengan Anda, saya hanya seorang pengusaha kecil yang tidak menghasilkan banyak bisnis. Saya tidak pantas duduk satu meja dengan Anda." Cat Van mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Apa ini? Keluarga Webb Anda adalah keluarga nomor 1 di Sudbury, bahkan di seluruh wilayah selatan. Mengapa Anda meremehkan diri sendiri?" Cat Van berkata lagi, "Kemarilah, Tuan Webb. Izinkan saya memperkenalkan pada Anda. Ini putraku, Sheldon. Dan ini cucuku, Jamie." Donald menjadi sedikit terkejut, dan berpikir dalam hati,
Ternyata Sheldon juga datang ke Sudbury. Bukankah dia pergi ke Australia beberapa waktu lalu karena sebuah skandal? Juga, Cat Van membunuh istri dan anak perempuan Sheldon. Mengapa dia berdiri di depan Cat Van dengan sangat hormat? Apakah dia tidak membalas dendam kepada istri dan anak-anaknya? Melihat Donald tercengang, Sheldon langsung menebak aktivitas psikologis Donald. Dan mau tak mau dia merasa sedikit malu. Jadi, dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu dan berkata, "Halo, Tuan Webb, saya Sheldon. Senang bertemu dengan Anda." Baru pada saat Donald kembali sadar, dan buru-buru berkumpul dan berkata, "Tuan Schultz, sudah lama saya tidak ingin bertemu Anda. Ini Sean, anakku." Cat Van berkata saat ini, "Tuan Webb, silakan duduk. Kita tiba-tiba sambil makan." Donald dengan cepat setuju. 5 orang duduk di depan meja makan besar. Cat Van mengambil inisiatif untuk memegang gelas anggur dan memanggang Donald. Setelah 3 putaran anggur, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Webb, saya datang ke Sudbury kali ini. Dan Sudbury bisa dianggap wilayah Anda. Jadi tolong jaga kami di Sudbury di masa depan." Donald berkata dengan gugup, "Tuan Schultz, Anda sangat sopan. Sungguh suatu kehormatan yang Anda pikirkan, Donald. Jika Anda memiliki sesuatu di Sudbury di masa depan, silakan bebas bicara dengan saya." Cat Van berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan Webb telah mengatakannya, maka saya tidak akan sopan kepada Anda. Tapi tolong yakinlah, Tuan Webb, jika Anda memerlukan bantuan dari keluarga Schultz kami, jangan ragu untuk berbicara." Donald berkemah dan berkata, "Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Schultz sebelumnya." Cat Van mengangguk, meletakkan gelas anggur, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Webb, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Saya tidak tahu apakah itu nyaman bagi Anda." Donald buru-buru berkata, "Tuan, silakan bicara." Cat Van berkata, "Itu benar. Saya ingin tahu, Tuan Webb, seberapa banyak Anda mengetahui tentang situasi Aurus Hill?" Ini, Donald berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang Aurus Hill, tetapi saya telah belajar di Aurus Hill sebelum ini." Faktanya, Donald tidak ingin memberitahu siapapun tentang putra kedua Kian kecuali dia harus melakukannya. Karena kejadian Kian saat itu sudah diketahui semua orang di seluruh negeri, dan ketika dia menyebutkannya, rasanya seperti menamparkan wajahnya. Namun, Cat Van bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang dia ketahui tentang situasi di Aurus Hill saat ini. Donald tidak berani membayangkan fakta bahwa Kian pergi ke sekolah di Aurus Hill. Dan juga semua orang di seluruh negeri sudah mengetahuinya. Kalau dia dengan sengaja menyembunyikan fakta Kian, Cat Van pasti curiga. Ketika Cat Van mendengar berbicara tentang Kian, dia sedikit mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Webb. Saya tahu ada beberapa hal yang tidak boleh saya katakan di sini." Donald tahu apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Tuan Schultz, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Jangan terlalu sopan." Cat Van mengangguk dan berkata, "Tuan Webb, terus terang, saya memang telah mendengar tentang putra kecil Anda. Yang ingin saya tanyakan adalah, sudahkah Anda memeriksa bagaimana putra Anda bisa tampak seperti itu?" "Mengapa?" Donald memarahi dalam hati. "Tentu saja karena bajingan Charlie itu. Dia sudah mengakui masalah ini di depanku. Tapi aku tidak mampu menyakiti perasaannya dan tidak berani melawannya." Namun, Donald tidak berani mengatakan apa yang dia pikirkan. Donald hanya bisa dengan sengaja mengatakan dengan samar, "Ini, sejujurnya, setelah kecelakaan Kian, saya dan Sean segera pergi ke Aurus Hill. Kami mencari tahu apa yang menyebabkan perubahan besar itu. Namun setelah banyak penyelidikan, tidak ada petunjuk yang berharga." Cat Van sedikit kecewa, dan bertanya lagi, "Tuan Webb, apakah menurut Anda apa yang terjadi pada putra bungsu Anda adalah kejahatan manusia atau terjadi sendiri?" Bab 2545. Mendengar pertanyaan Cat Van, bayangan Donald tentang Charlie muncul lagi di ingatannya. Dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin yang di dalam hatinya. Dan kemudian dia menjawab, "Tuan Schultz, sejujurnya,
Tentang Qian. Sebelumnya saya curiga, itu mungkin buatan manusia. Tapi setelah beberapa penyelidikan, saya tidak menemukan petunjuk yang relevan. Kemungkinan terjadi dengan sendirinya mungkin lebih tinggi. Atau anak itu sendiri telah dirangsang dengan cara tertentu. Cat Van bertanya kepadanya, pernahkah Anda bertanya kepada putra Anda kenangan atau kesan tidak biasa apa yang dia miliki sebelum dan sesudah kejadian itu? Donald berkata dengan jujur, saya bertanya kepadanya tentang hal ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa ada periode memori kosong sebelum kejadian itu, dan dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Cat Van mengangguk sambil berpikir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, maka saya kira itu lebih mungkin ada seorang jahat yang melakukannya. Donald pura-pura terkejut dan bertanya, Tuan Schultz, apakah maksud Anda ada seseorang yang dengan sengaja menyakiti putra saya? Ya, Cat Van berkata dengan serius. Secara umum, bahkan jika seseorang memiliki masalah mental, tidak ada perilaku aneh seperti putramu. Setelah dia selesai berbicara, dia bertanya lagi, dan saya mendengar bahwa kondisi putra Anda tampaknya terjadi setiap jam, bukan? Donald berkata dengan sangat malu. Itu benar, itu benar. Cat Van bersenandung dan berkata dengan serius, maka ini bahkan lebih bermasalah. Biasanya, bahkan jika seseorang memiliki psikosis intermiten, epilepsi intermiten, atau bahkan kejang intermiten, itu relatif acak. Sama sekali tidak ada keteraturan. Beberapa orang akan jatuh tertidur, tiba-tiba bangun dan berjalan dalam tidur, atau tiba-tiba epilepsi dan kedutan di seluruh tubuh. Tetapi apa Anda pernah mendengar ketika seseorang memiliki penyakit, akan seperti ini setiap jam? Ini jelas tidak benar, Donald berkata dalam hatinya. Tentu saja saya tahu ada sesuatu yang salah. Dan saya juga tahu bajingan Charlie yang melakukan semua ini. Tapi apa yang bisa saya lakukan? 8 Raja Surgawi keluarga kami semuanya telah dibinasakan oleh Charlie. Jika aku melawannya, mungkin suatu hari aku akan menjadi seperti anakku dan menjadi bajingan malang yang memakan benda itu setiap jam. Memikirkan hal ini, dia merasa tertekan di dalam hatinya, dan dia membayangkan pura sangat terkejut dan bertanya, Tuan Schultz, apakah Anda berpikir ada orang yang memiliki kemampuan untuk membuat putra saya menderita penyakit semacam ini? Cat Van berkata, terlalu banyak kemungkinan untuk melakukan hal semacam ini. Apakah itu teknik rahasia Feng Shui China atau santet Asia Tenggara? Ada metode yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Saya pikir Anda harus menemukan ahli metafisika untuk menyelidiki anakmu dengan seksama. Dia pasti bisa melihat petunjuk masalahnya. Tuan Metafisika, Donald berkata dengan serius. Sejujurnya, keluarga kami benar-benar tidak mengenal seorang master metafisika. Tapi saya pernah mendengar beberapa orang di Hong Kong sepertinya terlibat dalam metafisika Feng Shui. Saya tidak tahu apakah ada master di sana. Cat Van berkata, Hong Kong adalah tempat metafisika paling maju di 3 tempat di kedua sisi Selat Taiwan. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang ahli metafisika terbaik, Anda harus pergi ke Amerika Serikat untuk memeriksa. Amerika, Donald bahkan lebih terkejut dan bertanya, Tuan Schultz, saya tidak begitu mengerti. Bukankah metafisika Feng Shui adalah warisan nenek moyang kita di Tiongkok? Mengapa para master metafisika terkemuka ada di Amerika Serikat? Cat Van tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan serius. Semua ahli metafisika yang sangat kuat pada dasarnya ada di zaman nenek moyang kita. Puluhan generasi sebelum kita, mereka mempelajari metafisika dengan tekun. Sejarah mempelajari metafisika di seluruh keluarga metafisika dapat melebihi ribuan tahun. Saat menghadapi kekacauan, beberapa ahli metafisika generasi tua yang benar-benar mampu mengetahui petunjuk sebelumnya, mereka segera menghindari kekacauan itu terlebih dahulu. Bab 2546. Cat Van terus menjelaskan, siapapun yang telah mempelajari sejarah tahu bahwa, pada tahun 1937 Tiongkok mengalami cobaan berat. 1 atau 2 tahun sebelumnya, banyak keluarga metafisika terkemuka telah meramalkan bencana. Kemudian mereka melarikan diri ke luar negeri sebelum kejadian. Mereka yang tidak melarikan diri, mengabdi pada negara dan rakyat.
Mereka dengan kemampuan metafisika yang tidak memadai dan keterampilan yang terbatas, tidak dapat memprediksi akan adanya bencana yang sama. Dan para master top yang tinggal di belakang mengabdikan upaya mereka untuk negeri. Selama perang 8 tahun, ada kematian dan cedera. Sejumlah besar ahli metafisika domestik Lai. Sedangkan yang melarikan diri ke luar negeri masih utuh dan selamat. Donald tidak bisa tidak bertanya. Tuan Schultz, masih ada sesuatu yang saya tidak tahu. Mengapa para ahli metafisika yang melarikan diri ini pergi ke Amerika Serikat? Cat Van berkata sambil tersenyum. Ingatlah sejarah Perang Dunia II yang Anda pelajari di sekolah menengah pertama. Pada saat itu, seluruh dunia hancur. Eropa yang dikenal sebagai tempat kelahiran peradaban modern, juga dihancurkan menjadi lumpur. Bahkan Inggris dibom hingga hancur. Benua Eropa tak perlu dikatakan lagi. Melihat seluruh dunia, hanya ada Amerika Serikat saat itu. Kecuali untuk serangan kecil di Pearl Harbor, daratan Amerika hampir tidak berhubungan dengan perang. Para ahli metafisika sejati telah lama menganggap Amerika itu aman dan damai pada tahun-tahun itu. Jadi, hampir semua dari mereka melarikan diri ke Amerika Serikat. Saat Perang Dunia II berkecamuk, orang-orang ini sudah tinggal di Amerika Serikat. Setelah itu, Cat Van berkata lagi, jika Anda mendesak, saya dapat membantu Anda menemukan master metafisika top dari Amerika Serikat dan meminta dia melihat situasi putra Anda. Donald bertanya dengan penuh semangat, Tuan Schultz, apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja. Cat Van tersenyum dan berkata dengan serius, karena kita semua tertarik untuk saling terikat untuk melakukan sesuatu yang besar, maka saya harus mengungkapkan sesuatu. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk menghubungi dan meminta master itu datang dengan pesawat. Paling cepat, master mungkin bisa tiba besok malam. Meskipun Donald tidak berani melawan Charlie, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Ada kemungkinan ahli metafisika yang dihubungi Cat Van benar dapat menyembuhkan anak. Ini juga membuatnya merasakan perasaan kedua belah pihak. Jika dia bisa dengan terampil menengahi antara Charlie dan keluarga Schultz, bukankah dia bisa menyenangkan kedua belah pihak dan mendapatkan manfaat dari keduanya? Memikirkan hal ini, Donald buru-buru berdiri, bertepuk tangan dengan kedua tangannya, membungkuk dan berkata, saya di sini sangat berterima kasih kepada Tuan Schultz. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa depan, berikan perintah saja. Saya tidak akan berani membantah. Cat Van mengulurkan tangan dan berkata dengan santai, Donald Webb, antara kamu dan aku, jangan sopan. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Sheldon dan berkata kepadanya, Sheldon, kamu bisa menghubungi Tuan Mason di Los Angeles. Lebih baik meminta Tuan Mason datang langsung ke Sudbury. Sheldon mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, aku tahu ayah, masih gelap di Los Angeles. Saya akan menunggu 1 atau 2 jam untuk menghubunginya. Oke, Cat Van tersenyum sedikit dan menghela napas. Saya sudah lama tidak bertemu Tuan Mason. Jika Tuan Mason bersedia menunjukkan wajahnya dan datang sendiri, saya juga akan meminta membuat ramalan bagi saya. Banyak hal-hal buruk yang terjadi di keluarga Schultz akhir-akhir ini. Menghadapi berbagai pukulan, mungkin itu ada baiknya dengan keberuntungan Feng Shui. Bab 2547. Faktanya, Cat Van sendiri tidak terlalu percaya pada nasib dan ramalan. Ayahnya yang sudah lama meninggal sangat percaya pada nasib Feng Shui. Namun dia sendiri tidak mempercayainya. Perilaku Cat Van sangat kejam. Dia selalu percaya dirinya bisa menaklukkan nasib. Namun, Cat Van saat ini agak keberatan di dalam hatinya. Jika mengatakan bahwa nasib adalah kebetulan, itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa membiarkan diri sendiri mengalami nasib buruk dan hal-hal buruk seperti itu? Jika itu bukan suatu kebetulan, maka diperkirakan ada sesuatu yang terjadi dalam keberuntungan. Jika tidak, seharusnya tidak sial seperti ini. Oleh karena itu, dia juga ingin mengambil kesempatan ini agar Master Feng Shui yang berwibawa itu mau menunjukkan sesuatu. Tuan Mason, yang dia minta Sheldon untuk menghubungi, melarikan diri ke Amerika Serikat dari East Cliff bersama ayahnya pada awal tahun 1937. Saat itu, 5 keluarga besar Feng Shui di Tiongkok adalah keluarga Lennart,
keluarga Kendall, keluarga Langton, keluarga Yoder, dan keluarga Mason. 5 keluarga besar ini, sekarang tanpa kecuali, semuanya menetap di luar negeri. Generasi tua dari keluarga Mason memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan ayah Cat Van. Saat ayah Cat Van masih hidup, dia sering mengundang mereka untuk datang untuk meminta bantuan. Namun, sejak kematian ayahnya, Cat Van tidak tertarik pada aspek ini. Dia menjauh dari mereka, tetapi meskipun demikian, meskipun tidak ada kontak di tahun-tahun ini, hubungan manusiawi antara kedua keluarga itu masih ada. Donald juga tidak terlalu percaya pada takdir. Namun, dia sekarang memegang sikap mencoba dan tidak berharap banyak yang akan berhasil. Kalaupun gagal, dia tidak rugi. Justru karena perasaan kedua belah pihak inilah tekanan psikologis Donald telah banyak berkurang. Ditambah dengan sikap Cat Van yang sangat sopan, Donald benar-benar betah. Setelah makan, Cat Van meminta Sheldon untuk mengantar ayah dan anak itu keluar. Dalam perjalanan kembali, Donald masih memiliki senyum bangga di wajahnya. Bagaimanapun, juga merupakan hal yang baik bisa menjalin kontak dengan papan keluarga atas seperti keluarga Schultz. Di masa depan, dimungkinkan untuk mengembangkan beberapa kerjasama bisnis. Selama keluarga Schultz menyediakan beberapa sumber daya, keluarga Webb bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sean bisa melihat kegembiraan ayahnya, tetapi dia sedikit tidak senang dengan hatinya. Dalam hatinya, dia tidak ingin adiknya kian sembuh. Jika adiknya sembuh, dia akan merampas harta benda darinya. Cat Van tiba-tiba membuang cabang zaitun seperti itu, yang membuatnya merasa sangat marah. Tapi dia tidak berani menunjukkan perasaannya di depan ayahnya. Dia bertanya, "Ayah, keluarga Schultz ingin membantu kita menemukan Master Feng Shui. Apakah ayah akan melapor ke Charlie?" Donald berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja hal seperti ini tidak dapat dilaporkan. Jika Charlie membuat sedikit trik di belakang punggungnya, bukankah saudaramu tidak memiliki kesempatan untuk sembuh?" Sean berkata dengan cemas, "Tapi tugas yang diberikan Charlie kepada kita adalah menjadi agen gandanya. Jika kita dengan sengaja menyembunyikan petunjuk dan tidak mengalami kejadian buruk, apakah dia akan menyalahkan kita jika mengetahuinya?" Bab 2548. Donald ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kita bisa melaporkan sebagian masalah. Yang terbaik adalah melaporkan yang penting dan memberitahu yang ringan." Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan suara ke Charlie. "Tuan Muda Wade, Anda benar-benar jenius. Cat Van mengundang saya makan malam. Dia berkata di meja makan bahwa dia akan bekerja sama dengan kami. Saya sudah setuju. Jika dia melakukan langkah selanjutnya, saya akan melaporkan kepada Anda tepat waktu." Setelah Charlie menerima informasi ini, dia membalasnya dengan kata oke. Ketika Donald menerima kata oke, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Lihat, apakah ini sudah beres? Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat Charlie merasa bahwa kita melakukan yang terbaik untuknya. Juga biarkan Cat Van merasa bahwa kita memang target yang layak untuk diajak bekerja sama. Jika kita bisa melakukan ini dengan baik, kita akan bisa mendapatkan kedua belah pihak dari dua keluarga teratas, keluarga Wade dan keluarga Schultz." Malam itu, Jamie kembali ke Aurus Hill sendirian. Tugas yang diberikan Cat Van kepadanya, selain terus berusaha mencari ibu dan adiknya, juga mewajibkannya untuk aktif mempersiapkan konser Queen di Aurus Hill segera, dan mencoba mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan Queen. Ketika Jamie tiba di Aurus Hill, dia langsung pergi ke rumah tua kakeknya di Aurus Hill. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kakeknya, paman tertua, dan paman kedua telah melupakan pekerjaan mereka dan datang ke Aurus Hill. Pada saat yang sama, mereka mulai mengerahkan semua sumber daya untuk mencari keberadaan Helen dan Sophie. Ketika kakeknya Jefferson melihatnya, dia terkejut dan bertanya, "Jamie, kamu tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Kemana kamu pergi?" Jamie menceritakan saat dia buru-buru menyetir sendiri dari East Cliff ke Aurus Hill, dan pergi ke Sudbury untuk bertemu ayah dan kakeknya lagi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang penerus keluarga Schultz.
Begitu Jefferson mendengar bahwa dia hampir dipukul oleh Cat Van dan melarikan diri ke Aorus Hill, dia sangat sedih untuk cucunya ini. Memikirkan putri dan cucunya yang hilang, dia tersedak dengan air mata di matanya dan berkata, "Jamie, kamu telah menderita. Jangan khawatir, kakekmu tidak akan pernah membiarkanmu menderita seperti ini lagi. Selain itu, aku dan pamanmu kedua akan tinggal di Aorus Hill, berusaha keras untuk menemukan tenaga menemukan ibumu dan adikmu. Jika mereka masih hidup, semuanya akan mudah dikatakan. Namun jika sesuatu terjadi pada mereka, aku pasti tidak akan melepaskan kakek Cat Van yang melakukan penipuan itu." Mendengar kata-kata kakek Advan, mata Jamie merah, dan dia mengangguk berat. Namun, bahkan dia sendiri tidak berpikir bahwa pada saat ini, dia tiba merasakan rasa bangga di hatinya. Dia juga memiliki pengalaman kedua belah pihak. Kakek Schultz, yang selalu kuat, menyenangkan saya demi kehormatan dan keluarga. Dan pihak kakek Dun, karena hal-hal yang saya temui ini, sangat menyayangi saya. Jika saya bisa menjadi pewaris keluarga Schultz di masa depan, dengan seluruh kerajaan bisnis besar keluarga Schultz di satu sisi, dan latar belakang hubungan keluarga Dun yang kuat di sisi lain, saya bahkan dapat membawa keluarga Schultz ke tingkat yang lebih tinggi. Jika saya berhasil membawa Queen menjadi istri saya, itu berarti saya juga memperoleh setengah dari keluarga Golding. Pada saat itu, saya akan menggabungkan aset keluarga Schultz, latar belakang keluarga Dun dan setengah dari aset keluarga Golding. Saya akan menjadi orang terkaya di dunia. Siapa lagi yang bisa bersaing dengan saya? Sekarang sepertinya prioritasku selanjutnya adalah memenangkan Queen. Memikirkan hal ini, Jamie merasakan dorongan yang kuat di hatinya. Ingin segera mengubah Queen menjadi istrinya. Impian orang terkaya di dunia, seperti mantra, dengan cepat mengubah hati Jamie. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kehidupan dan kematian ibu dan adiknya. Yang dia inginkan hanyalah gelar tertinggi orang terkaya di dunia. Bab 2549. Video tentang skandal keluarga Schultz telah menyebar di dunia maya. Sementara keluarga Schultz memiliki reputasi buruk, Schultz Group belum memberikan penjelasan resmi. Netizen yang bersemangat penggalian ke website dan Weibo resmi Schultz Group untuk mencela, membuat tim humas Schultz Group bingung. Saat keberadaan Helen dan Sophie masih hilang di mata dunia luar, Schultz Group mengumumkan dengan nada tinggi bahwa Sheldon untuk sementara akan mengambil posisi jabatan Direktur Schultz Group. Ini juga setara dengan secara resmi mengumumkan kembalinya Sheldon ke publik. Menariknya, kembalinya Sheldon membangkitkan simpati banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa lelaki tua Sheldon benar-benar tenggelam. Putri haramnya dikhianati oleh ayahnya, dan dia sendiri dikirim ke Australia oleh ayah. Ini cukup memalukan. Tapi ayahnya tetap tidak ingin pergi, dan memberinya kuali hitam besar, menjual putri haramnya. Lebih buruk lagi, ketika dia menanggung semua keburukan sendirian, ayah membunuh putri sulungnya dan istrinya. Sekarang, diketahui belum nasib putri dan istrinya, dan dia memiliki satu putra yang tersisa untuk saling bergantung. Di mata netizen, di seluruh dunia, mungkin tidak ada orang kedua yang sengsara seperti dirinya. Oleh karena itu, dia tiba-tiba kembali untuk memimpin Schultz Group, dan sampai batas tertentu membangkitkan simpati publik dan mengubah kesan publik terhadap Schultz Group. Tapi Cat Van bahkan lebih tidak nyaman, karena dia tahu bahwa semakin Sheldon dapat membuat publik bersimpati, semakin kecil kemungkinan dia akan kembali ke panggung dan mengambil alih keluarga Schultz lagi. Tapi dia tidak memiliki cara yang baik sekarang. Dia hanya bisa mengatasi kesulitan langsung terlebih dahulu. Sheldon melekat pada Sophie. Jadi setelah dia dipromosikan menjadi jabatan direktur, dia segera mengeluarkan banyak tenaga dan sumber daya materi untuk menemukan keberadaan istri dan anak perempuan di Aorus Hill dan sekitarnya. Untuk tujuan ini, dia bahkan menawarkan hadiah uang tunai lebih dari 100 juta yuan. Banyak penyelidik swasta dan pemburu hadiah berbondong-bondong ke Aorus Hill untuk mendapatkan hadiah besar ini. Sayang sekali tidak ada yang bisa menemukan petunjuk sedikit pun tentang ibu dan anak ini. Charlie tidak pergi ke Shangri-La selama 2 hari berturut-turut. Sophie, yang dikurung di sini, menjadi semakin tidak sabar.
Bukannya dia tidak puas dengan keadaan ditahannya. Dia tidak puas tidak bisa melihat penyelamatnya. Dan dengan suhu yang lebih hangat dalam 2 hari terakhir, konser Queen semakin dekat. Konser ini merupakan konser pertama Queen tahun ini. Oleh karena itu, baik Queen maupun agensinya sangat menginginkan konser ini. Belum lagi Queen sendiri, awalnya merencanakan konser pertamanya tahun ini diadakan tanggal 20 bulan pertama kalender lunar di East Cliff. Namun, karena reuni dengan Charlie bertepatan dengan ulang tahun Charlie pada hari kedua bulan kedua kalender lunar, dia dengan sengaja mengubah konser dari East Cliff ke Aorus Hill, dan tepat waktunya ke hari kedua bulan kalender lunar tersebut. Faktanya, bagi Queen, konser ini hanya untuk Charlie. Bab 2550. Karena itu dilakukan secara khusus untuk orang yang dicintai, tentu saja dibutuhkan sedikit lebih banyak pemikiran. Oleh karena itu, meskipun masih ada waktu sebelum pertunjukan, tim kerja pendahuluan telah tiba di Aorus Hill. Mereka mulai melakukan persiapan yang sangat rinci untuk konser tersebut. Queen sendiri adalah penyanyi dan aktor papan atas di negara ini, jadi spesifikasi keseluruhan dari konsernya selalu sangat tinggi. Kali ini, karena Charlie, spesifikasinya lebih tinggi lagi. Yang pertama adalah tempat. Dia memilih stadion Olimpiade terbesar di Aorus Hill, yang dapat menampung lebih dari 50.000 orang. Yang kedua adalah perangkat keras panggung, yang menggunakan semua peralatan top dunia, seperti pencahayaan, sound system, panggung, dan latar belakang. Selain itu, direktur utama, tuner, pencahayaan, dan waktu penari latar adalah tim produksi terbesar di Eropa dan Amerika. Lagi pula, Eropa dan Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengalaman dalam melakukan konser. Tim-tim ini memiliki pengalaman melakukan konser berskala besar dengan lebih dari 100.000 penonton. Faktanya, dari sudut pandang keuangan, pada dasarnya tidak menguntungkan untuk mengadakan konser yang sangat mahal. Bahkan mungkin akan mengalami kerugian. Tapi Queen tidak peduli sama sekali. Apa yang dia nantikan adalah menunjukkan versi dirinya yang paling sempurna di depan Charlie. Karena konser Queen semakin dekat, seluruh Aorus Hill sangat bersemangat. Charlie juga melihat semakin banyak iklan tentang Queen di daerah sekitarnya. Ada iklan latar di halte bus, iklan media streaming elektronik di lift, papan reklame raksasa di pinggir jalan, dan ruang pamer di lantai gedung-gedung tinggi. Hampir semuanya adalah promosi untuk konser Queen. Ini membuat Charlie bertanya-tanya, bukankah tiket konser Nana sudah terjual lebih cepat? Apa maksudnya berinvestasi begitu banyak dalam publisitas saat ini? Apa yang tidak dia ketahui adalah, tanpa kecuali, semua kampanye publisitas ini dilakukan oleh Jamie. Jamie sekarang memikirkan bagaimana menggunakan kesempatan konser untuk lebih dekat dengan Queen. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghabiskan puluhan juta yuan terlebih dahulu. Negosiasi semua ruang iklan di Aorus Hill, menggantinya dengan materi promosi konser Queen, dan membantu Queen membuat konser cukup besar. Sehingga saat Queen datang ke Aorus Hill hatinya akan sedikit tersentuh. Keesokan harinya, ketika Charlie sarapan dan mengantar istrinya Claire keluar dari rumah, dia menerima telepon dari Isaac. Isaac melaporkan, "Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." Charlie bertanya padanya, "Ada apa?" Isaac berkata, "Agen Nona Golding memesan kamar presiden dengan saya selama seminggu sebelum dan sesudah konser." Pagi-pagi sekali, Jamie dari keluarga Schultz tiba-tiba datang dan ingin memesan hotel untuk minggu itu. Dia juga ingin membeli semua ruang iklan, termasuk hak untuk menggunakan layar raksasa LED di gedung yang menghadap langsung ke teras Presidential Suite. Ketika Charlie mendengar ini, dia bertanya kepadanya, apa yang dilakukan Jamie? Apa dia ingin mengiklankan ibu dan adiknya? Tidak, Isaac dengan cepat-cepat menjawab. Orang ini ingin menampilkan poster promosi konser Nona Golding di ruang iklan ini dan layar LED raksasa. Charlie mengerutkan kening dan menepuk bibirnya. Jamie ini benar-benar menarik. Pada saat ini, dia tidak berusaha menemukan ibu dan adiknya, tapi justru menghabiskan begitu banyak pemikiran dan uang untuk Queen. Isaac berseru, "Tuan, saya pikir orang ini Jamie pasti sedang mengejar Nona Golding."
Ya, Charlie tersenyum dan berkata. Dia sudah menunjukkannya dengan sangat jelas. Semua orang pasti bisa menebak maksudnya. Ishak berkata dengan cemas. Tuan, Anda harus berpikir serius dan memperhatikan ini. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit malu. Bagaimana saya bisa memperhatikan hal seperti ini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.